Dan saya mungkin hanya duduk saja biar tingginya sama-sama, duduknya juga sama-sama. Nggak ketok mbak, belakang belakang nggak ketok. Nah di mimbar lah. GO itu apa? Patroli jalan umum. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati, ada Pak Kapolda hari ini hadir juga, Kok pelan? beliau Pak Irwasda, kemudian para pejabat utama Polda, Kapolrestabes, dan juga hadir. Yang kami hormati ada Pak Asisten Perekonomian Kota Surabaya, kemudian Pak Dandim 0832 Surabaya Selatan, Pak Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Ketua Takmir Masjid Pak Kiai Haji Dr. Sujat, kemudian Khotib Pak Dr. Habib Abdurrahman, kemudian Imam Pak Haji Hussein Mubarok, dan muazin Bapak Tobit. Jamaah sekalian yang masih meluangkan waktu, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada Jumat ini bisa hadir duduk bersama, yang sebetulnya ini merupakan kegiatan rutin kami setiap hari Jumat, menerima curhatan warga masyarakat. Kami pejabat utama biasanya berkeliling ke kabupaten-kabupaten dan kota yang lain, sekaligus menerima curhatan dari warga masyarakat terkait dengan tugas-tugas kepolisian yang ada di seluruh Jawa Timur. Dan kesempatan yang baik ini kami sebelumnya bertemu dengan Ketua Takmir Masjid Nasional Akbar yang juga memohon pada kami, dan kebetulan memang ini gayung bersambut, kami juga bersedia hadir karena juga momen yang sangat baik yang sekaligus mendengarkan keluhan para jamaah terhadap tugas-tugas kepolisian yang ada di Jawa Timur semua. Kami tahu jamaah-jamaah ini juga tidak hanya berasal dari Surabaya, tapi juga berasal dari tempat yang lain. Curhatannya monggo nanti, sekaligus barangkali ada yang kecewa dengan anaknya, mungkin punya pacar dengan polisi terus putus, atau yang lain yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan kepolisian kami yang tentu belum sempurna. Kami yakin tugas-tugas kami yang cukup berat dan tentunya memerlukan juga dukungan dari warga masyarakat semua, ini tentu akan jadi mudah dalam pelaksanaan tugas-tugas nanti. Hadirin jamaah Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga saya sisipkan bahwa terkait dengan masalah situasi Kamtibmas yang ada di seluruh Jawa Timur saat ini, memang saat ini ada peningkatan beberapa kasus kejahatan yang terjadi. Sebagaimana rilis kami di minggu yang lalu, ada peningkatan angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Nah, ini yang juga kami sudah sampaikan dalam media, dalam rilis bahkan beberapa hari yang lalu. Dalam kurun waktu 3 bulan saja lebih dari hampir 300 kejadian pencurian kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Ini tentunya juga tidak hanya menjadi tugas kepolisian semata, tetapi juga perlu partisipasi warga masyarakat, para pemilik kendaraan sendiri. Ya, kita tahu hampir semua kendaraan yang dicuri tidak menggunakan kunci ganda. Artinya ini juga memberikan ruang kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan pencuriannya bahkan sampai berkali-kali. Mereka ini sebagian besar juga residivis yang sudah keluar masuk penjara, dan karena juga mungkin kemampuannya hanya mencuri kendaraan, ya keluar, yang bersangkutan juga kembali mencuri kendaraan. Ini yang juga perlu disikapi. Mungkin kalau mereka sudah kembali ke masyarakat dan warga masyarakat tahu bahwa yang bersangkutan juga residivis, tolong
barangkali ada komunikasi yang baik sehingga mereka ini tidak kembali untuk melakukan aksi-aksi kejahatan dalam melakukan pencurian kendaraan bermotor. Secara umum kejahatan yang bersifat kejahatan jalanan memang tidak ada kenaikan yang signifikan, tetapi tadi hanya beberapa saja dan yang perlu diwaspadai nanti ini karena menjelang Lebaran nanti di bulan depan ya, tentu kebutuhan masyarakat juga akan meningkat. Nah, kebutuhan pelaku kejahatan juga rupanya meningkat ini. Mereka berpikir demikian ya. Tidak hanya kita, pelaku kejahatan juga berpikir mereka butuh sesuatu. Nah, otomatis mereka juga yang masih nyata-nyata melakukan kejahatan juga akan kembali melakukan aksinya demi untuk tadi ya, memenuhi kebutuhan dan kecukupan hidupnya, bahkan keluarganya. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Beberapa kebijakan juga yang sudah ditegaskan bersama-sama dengan Ibu Gubernur dan kami ya, untuk meningkatkan pos-pos kamling kembali. Ya, kita tahu di tahun-tahun yang silam banyak berdiri pos-pos kamling, tapi di zaman milenial ini saya lihat tadi Pak Kiai tadi menyampaikan sudah generasi Z, aktivitas kegiatan ini kelihatannya sudah jauh berkurang, bahkan dirasakan sudah kadang tidak terlihat seperti itu. Nah, ini adalah salah satu yang memang diingatkan oleh Ibu Gubernur dan kami semua bahwa memberikan peran yang lebih banyak lagi terhadap aktivitas kegiatan siskamling dalam rangka untuk melakukan pencegahan, kemudian memecahkan beberapa persoalan-persoalan di lingkungan masyarakat. Tentunya tidak hanya di pos kamling tetapi juga didampingi dengan yang dikatakan rumah rembuk. Ya, rumah rembuk ini yang ada di desa-desa, kecamatan ditujukan tadi untuk juga bisa menampung semua persoalan-persoalan masyarakat untuk bisa dipecahkan begitu. Ini mengawali materi yang kami sampaikan, tetapi lebih penting kami akan banyak mendengar masukan dan curhatan dari warga masyarakat terkait dengan tugas-tugas kepolisian yang ada di Jawa Timur. Kami yakin kami perlu kritik, kami perlu saran, kami perlu masukan, karena kami digaji dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang juga hadir di sini yang memerlukan tentunya memberikan masukan pada kami untuk itu. Monggo untuk mempersingkat waktu karena juga mungkin dari para jemaah juga ada yang masih bekerja dan lain sebagainya. Kami persilakan untuk menyampaikan curhatannya maupun hal-hal yang tentu menjadi perbaikan bagi kami semua. Silakan barangkali ada yang mau diutarakan pada kami. Monggo. Monggo jamaah curhat Pak Kapolda menjawab. Jamaah curhat Pak Kapolda memberi solusi. 3 orang. Monggo. 1, 2. Oke. 3 orang di satu sesi. Jamaah curhat Pak Kapolda menjawab. Monggo berdiri Mas, sebut dari mana? Singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatoni. Saya dari Majelis Sholawat Salawas Indonesia dan juga sekaligus dari karyawan dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Pertanyaannya menyikapi perkembangan sekarang ini bahwasanya masih banyaknya adanya gangster yang ada di masyarakat. Yang terbaru itu di Gunung Anyar, dan kalau sudah di Gunung Anyar berarti kan dekat daerah kami Pakisaman Jabangan. Mohon dari pihak bapak-bapak untuk ditarikan betul soal itu. Yang kedua terkait jalan yang ada di arah di Masjid Al-Akbar Surabaya di perempatan Pasar Pakisaman itu juga belum terlengkapi dengan segalanya, baik intinya menuju asal ke Al-Akbar masih ada kendala di jalan, masih yang rusak belum diperbaiki semuanya. Mungkin itu sementara yang bisa disampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya langsung jawab saja atau 3-2 lagi silakan. Oke, tadi sudah jalankan. Silahkan berdiri, nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik. Begini Bapak Pemuda, saya pedagang malam
malamnya tanggal merah, malam 1, malam 2 kita khawatir Pak, karena banyak apa ya, gangster itu. Kadang memang beberapa kali saya sendiri pribadi sempat apa ya, eksiden lah, sempat dia begal gitu ya. Kita kan bawa sepeda motor, bawa lengket gitu. Nah itu makanya kita merasa ketakutan gitu. Apalagi sekarang kayaknya kok intensitas mereka itu semakin ganas gitu. Apalagi intinya kalau malam tanggal merah, malam Sabtu, malam Minggu, waduh itu jalanan itu milik mereka gitu. Kita nggak punya kesempatan untuk was-was lah ya. Mohon untuk lebih aktifkan lagi untuk patroli untuk pengamanannya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, ada? Oh, ini paling jauh sebelah sana Pak, izin. Satu lagi dari biar Pak sekalian sini. Terima kasih Pak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang disampaikan Bapak Kapolda terkait sama curanmor, mungkin bisa dipertimbangkan bahwa ketika pasar terjadi, artinya ada demand ada supply, itulah pasti terjadi pasar kan gitu. Nah, pikir saya ketika pencurian ini ada tukang tadanya, pastilah itu akan subur. Nah, bagaimana upaya teman-teman kepolisian mengantisipasi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, mohon izin Pak Kapolda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Pertama saya berikan informasi, insya Allah sekitar 2-3 tahun yang lalu, saya kebetulan dari Sampang Madura, Bapak. Saya melihat di kepolisian ada kegiatan yang disebut dengan Bimrohta. Di situ saya kurang tahu apakah ini berlaku di Jawa Timur atau khusus di Polres Kabupaten Sampang dan beberapa polres yang lain yang saya ketahui. Aktivitas yang saya lihat itu adalah teman-teman polisi, teman anggota ini, mereka melakukan aktivitas di masjid beberapa hari. Ada yang 1 minggu, ada yang 10 hari. Mereka tetap pakai seragam dan seterusnya. Mereka membaur dengan masyarakat. Dan kontennya salah satu yang saya perhatikan itu teman-teman polisi yang kegiatan tersebut, mereka sangat rajin melaksanakan sholat berjamaah. Dan nampak sekali mereka itu sangat dicintai, disukai oleh masyarakat juga yang ada di masjid-masjid situ. Tetapi setelah itu, 2 tahun terakhir sekarang, kegiatan itu nggak ada lagi. Ini menurut saya ini sangat baik sekali jika melalui Bapak Kapolda kegiatan semacam ini perlu dikembangkan di kepolisian sehingga bisa memberikan teladan bagi terutama remaja-remaja kita ini, dan insya Allah dengan sholat itu mereka mulai akan meninggalkan kegiatan-kegiatan kriminal. Salatan hari fahsyai. Itu salah satu pencegahan yang paling efektif saya kira. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kapolda langsung dijawab. Pertanyaan yang pertama, kedua juga mirip yang masalah gangster. Saya khawatir, saya mungkin bisa dapat informasi lebih jelas kapan dialami terakhirnya, langsung dialaminya. Kapan mengalami terakhir waktunya? Tanggal berapa? Oh, 3 bulan yang lalu. Tadi yang pertama tadi mungkin juga sama ya. Ya, semoga begini para jamaah ya. Kami sudah terus menyikapi terkait dengan masalah gangster yang ditayangkan yang sempat kemudian berulang-ulang viral. Kami sudah pastikan itu adalah tayangan di tahun sebelumnya, ya. Jadi ini kadang-kadang media sosial yang seperti inilah yang juga memberikan kekhawatiran buat kita semua, buat masyarakat. Saya pastikan itu tayangan di tahun yang lalu sebelum kami masuk, ya. Hanya ada 2 peristiwa, yang satu di Pakuan dan satu lagi di mana Pak? Gunung Anyar, ya. Dua-duanya dalam waktu 1 hari sudah kita bisa tangkap semua. Jadi ini yang menjadi jawaban kita bahwa keseriusan kita terhadap masalah kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat, inilah yang perlu kita lakukan sehingga tidak ada ketakutan. Tadi beliau tadi menyampaikan
kerjanya kulakan, tentu ada kekhawatiran tadi ya. Nah kami pastikan nanti lagi Pak Karop silakan ini disikapi betul, jajaran resersenya juga akan kita lakukan tadi ya, menyikapi apalagi ini kami katakan ini menjelang juga nanti di bulan-bulan puasa sampai dengan lebaran nanti kebutuhan akan perekonomian juga pasti akan meningkat, dan ini juga saya katakan mohon maaf pelaku juga ingin meningkatkan kebutuhan tadi ya, karena dia juga manusia biasa, cuma cara-caranya saja yang mungkin tidak kita hendaki begitu. Kami akan pastikan tadi untuk memberikan rasa keamanan lagi ya, karena setiap peristiwa gangster itu menjadi prioritas kita untuk kita langsung cari dan tangkap, bahkan aksi-aksi mereka bisa kita hentikan ya, dengan hadirnya anggota-anggota kita berseragam di tempat-tempat yang memungkinkan mereka melakukan aksi-aksi tadi. Memang keterbatasan jumlah anggota Polri yang ada ini juga seperti di awal kami sampaikan, kami juga perlu bantuan informasi pada para jamaah sekalian untuk bisa memberikan informasi dan sehingga kita bisa merespon dengan cepat ya. Kita punya hotline, nanti akan kami sampaikan juga nomor hotline yang bisa disampaikan. Misalnya Pak Polisi ini ada gangster di sini misalnya ya, pada jam ini jam sekian ya, kita akan langsung bergerak anggota-anggota kita untuk menyikapi isu yang tadi. Kemudian dari beliau tadi untuk jalan ke masjid silakan Pak Dirlantas ya, Pak Dirlantas, Pak Kapolrestabes mungkin disikapi nanti bersama dengan Wali Kota ya, dari hal-hal yang nanti secara lebih spesifik tadi mungkin perlu traffic light, mungkin perlu yang lain yang bisa memungkinkan para jemaah kendaraannya bisa lebih banyak, lebih teratur nanti keluar dan masuk dan sebagainya, dan yang terpenting adalah memberikan rasa aman bagi para jamaah tadi, karena hadir tentu dengan sebagian yakin sebagian besar juga dengan kendaraan bermotor. Mereka juga tentu ingin datang ke masjid ini juga dengan rasa aman yang bisa diberikan oleh kita begitu. Kemudian Pak Taufik tadi sudah ya masalah Kulakan. Kemudian Curanmor tadi Pak ya. Ini betul Pak, saya sudah katakan di rilis kemarin ya. Saya minta betul pada warga masyarakat tadi, tidak ada demand kalau tidak ada supply ya, atau sebaliknya di sana ada permintaan karena juga ada kebutuhan ya. Pelaku pencurian kendaraan bermotor ini menjual kendaraannya itu dengan harga 2-3 juta. Sepeda motor itu harganya 20 sampai kadang 30 juta. Coba. Karena masih ada masyarakat yang juga ingin memiliki kendaraan dengan harga murah. Mereka membeli tadi ya dengan harga murah kendaraan-kendaraan hasil kejahatan. Ini yang saya ingatkan kemarin juga, tolong warga masyarakat juga berhenti untuk melakukan ini, karena ini bisa dikenakan pasal ya, pasal pertolongan jahat atau penadahan. Makanya kami menghimbau untuk menghentikan aksi-aksi mereka juga perlu ada kesadaran masyarakat tadi yang memang masih ingin ya, karena juga terbatas memiliki uang, yang membeli saja yang murah saja, akhirnya nanti juga bisa terjerat dengan pasal yang tadi penadahan. Dan ini sudah kita lakukan kemarin. Ada penadah-penadah yang membeli juga senjata dan kita tangkap, kita proses. Nah ini himbauan tadi berkait dengan masalah dari Bapak tadi ya, masalah Curanmor. Kemudian yang terakhir tadi masalah Bin Rohtal ya, masalah kegiatan rohani di jajaran kepolisian. Non sewu, kami masuk ke sini, kami juga meminta anggota-anggota kami setiap azan berhenti semua aktivitas, hadir ke masjid untuk melaksanakan sholat bagi yang muslim. Ini perintah saya. Jadi saya minta itu supaya ini juga menjaga iman anggota-anggota kami tadi ya. Kegiatan Bin Rohtal mungkin yang sebelumnya dilaksanakan ini sekarang mungkin bisa dilihat lah, saya pikir sudah ada peningkatan kembali ya. Kami hadir dan juga salah satunya meminta ada peningkatan mentalitas dan moralitas anggota ya. Isu yang juga berkembang di media yang juga menyangkut baju kami ini sudah kita sikapi. Salah satu yang mendasar bagi saya yang saya lihat adalah ini masalah moralitas dan mentalitas. Walaupun kita anggota Polri, tidak semua anggota Polri kita katakan itu sudah betul, sudah bersih tidak. Ya. Saya katakan kita perlu masukan, kita perlu kritik, dan ada ketegasan kami dalam sebagai pimpinan, beliau-beliau sebagai pimpinan di sini, kita akan tegas melakukan pemecatan, sanksi pidana dan lain sebagainya pada anggota-anggota kita yang juga bermasalah
melakukan hal-hal di luar aturan hukum itu. Jadi silakan, saya yakin apalagi di sana sudah ada perubahan-perubahan yang signifikan, walaupun mungkin tidak seperti waktu itu ya, konsentrasi harus 7 hari di sana, karena juga kami melihat kehadiran anggota di masyarakat juga sangat penting. Kehadiran mereka di masjid-masjid di luar masyarakat bersama-sama dengan mereka juga lebih penting ketimbang di masjid tempat kesatuan mereka berada ya. Karena mereka juga harus bertugas sebagai Babin Kamtibmas ataupun sebagai yang lain. Makanya dikunci dengan kegiatan ibadah tetap di masjid ya. Ini prioritas yang kami sampaikan bagi yang laki-laki ya. Kemudian juga sekaligus menampung persoalan-persoalan yang ada di masyarakat sehingga bisa kita pecahkan bersama-sama. Ini yang disampaikan